Halo, selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Nah, di kesempatan ini saya akan membahas salah satu UX case dari Mas Arkan Tanriwa ya. Di sini judulnya Karcis dan Karcis Box Strip Website. Oke, saya masih belum nangkap maksudnya apa. Nah, intinya sih di sini ada dua merek ya, Karcis dan Karcis Box. Karcis itu di sini tiket ordering website, sama Karcis Box itu event management website. Oke, jadi mungkin ini di satu bendera perusahaan ya. Oke, kita lihat dulu penjelasan di bawahnya. Nah, terus ini ada review brief. This mentor project come by PRD brief. PRD itu apa ya? In this brief, the emphasis and define phase were already complete. Oke, jadi mungkin riset secara kualitatifnya, emphasis dan define-nya udah ada, terus tinggal menyajikan aja gitu ya. Terus research was direct as doing a competitive analysis of similar site. Oke, jadi ngelakuin analisa kompetitif. Oke, kita lanjut aja dulu. For the requirement, build a ticketing platform with the following capabilities. Oke, jadi ini dari set yang tadi berarti ya, emphasize dan define. Terus penulis ini dia bikin requirement untuk solusinya apa aja gitu ya. Jadi pertama, it has various event kategori. Jadi punya banyak kategorinya. Terus user can filter out search result by. Jadi di pencariannya bisa filter berdasarkan harga, lokasi, dan tanggal, dan juga bisa membuat eventnya sendiri. Nah, karena saya nggak tahu ya dua produk ini apa, jadi apakah dua brand ini tuh ada di satu website atau gimana maksudnya, itu saya nggak paham. Nah, terus target marketnya, nah oke, kita skip dulu. Target marketnya itu early Gen Z and millennial, decent economic income, dan any gender. Oke, terus asumsi. Ini berarti asumsinya dirancang sama Mas Arkan sendiri ya berarti ya. Jadi asumsinya adalah untuk tiket. Oke, dibedain ya tiket dan event. Untuk tiket ini pengguna user bisa nyari event, ngefilter search result, see detail information, bisa beli tiket dengan berbagai metode pembayaran, terus bisa ngebagiin event-event ke teman-temannya. Nah, sementara kalau untuk event sendiri, itu bisa membuat eventnya versi pengguna. Jadi bisa bikin event, terus will have a dashboard in which they can see and post update. Oke, jadi bisa mantau perkembangan si eventnya sendiri itu kira-kira siapa yang aja yang lihat, atau mungkin berapa banyak yang lihat, terus ada update apa aja, itu bisa lihat. Jadi kayak semacam kayak apa ya, profilnya lah gitu ya, profil dari eventnya. Terus will receive statistic on the event they made. Jadi ini dua hal yang sama kayaknya ya, statistik terus ada dashboard statistik lah gitu ya. Si event ini dilihat berapa kali kayak gitu kan. Oke, mungkin seperti itu. Terus di sini objek role-nya atau peran Mas Arkan di sini adalah dia ngehandle competitive analysis, membuat kompetitor analis, terus menganalisis hasilnya. Oke, jadi dari competitive analysis ini ia menjabarkan hasilnya itu untuk dibuat user flow, terus dibuat branding, making wireframe, membuat mockup, terus membuat hi-fi-nya. Oke, lanjut dulu. Nah, terus yang kedua ini adalah handling and analyzing the competitive analysis. Nah, for ideation, we were made to do a competitive analysis on the competitor. For this analysis, I select 4 competitor, analyze their product, and made conclusion. Jadi dia ngebandingin 4 produk gitu ya, terus membuat kesimpulan
yang nantinya bisa bermanfaat untuk produk yang nanti dia desain. Oke, jadi di sini itu Mas akan berarti mencoba untuk membuat produk baru ya gitu. Bukan redesign ya berarti ya. Redesign dari website yang udah ada, terus permasalahan apa, terus nanti dibuat solusinya. Tapi ini lebih ke ngebuat produk yang benar-benar baru berarti ya. Oke, eh, kita lihat dulu. Understanding the competition. Oke, jadi di sini ini ada riset secara fundamentalnya gimana ya. Jadi ini ada riset dari kata data yang menunjukkan bahwa event platform di Indonesia itu oke, di sini jadi ada 5. Oke, sebetulnya ada 4, tapi ini ada kategori lainnya. Jadi masyarakat ini ngambil data dari kata data co-id ya, tentang kunjungan ya ini ya. Most used ya. Kunjungan sama most used itu sama atau beda ya? Nah, ya itu sih yang pengen saya tahu. Bisa di highlight mungkin. Person, oke. Nah, ini sih perlu dispesifikin ya, ini apakah kunjungan aja? Karena use di sini tuh multitafsir gitu ya. Apakah ini hanya berupa kunjungan atau apa? Tapi kita lanjut dulu aja. The elements research will be segmenting the user flow and strength and weakness of each platform. Jadi memperhatikan apa sih yang kelebihan dan kekurangan dari masing-masing platform. Platformnya itu ada Loket, Eventbrite, Goers, dan MyMilu. Oke, saya belum pernah pakai ini MyMilu. The element research were the segment user. Oke. Nah, terus tiba-tiba hasil analisis. Oke, ini saya nggak tahu ini cara dia mengolah data ini gimana ya gitu. Karena di sini nggak ada penjabarannya sama sekali gitu ya. Loket kayak gimana, Eventbrite gimana, Goers gimana, MyMilu gimana. Nah, jadi kita tiba-tiba dihadapkan dengan hasilnya, yaitu pertama hasilnya itu adalah finding ticket and creating event to a very distinct. Most of the contributors have decided that they need to create separate platform. Oke, jadi di sini intinya dari hasil penelitiannya Mas Arkan ini melihat adanya kebutuhan untuk membedakan mana yang ticketing, mana yang event ya gitu. Event ada platformnya sendiri, tiket ada platformnya sendiri gitu. Karena alasannya adalah berdasarkan kompetitor analisis tadi, katanya kompetitor banyak yang melakukan hal tersebut gitu. Nah, tapi ya balik lagi ya ke penggunanya sendiri gimana gitu. Karena kan kalau memang sih gitu ya, kita bisa ngelihat dari pesaing gitu, apa yang pesaing kita lakukan. Nah, tapi kalau kita belum ngomong langsung gitu sama penggunanya, nah itu bakal menimbulkan kebingungan tersendiri gitu. Apakah memang benar itu alasannya gitu ya? Apakah memang memisahkan antara tiket dan event ini adalah keputusan yang tepat gitu buat uh, buat penggunanya gitu. Karena kan kita desainer ini kan mengacunya biasanya pada design thinking ya gitu, dimana desain yang kita buat itu harus mengacu pada kebutuhan daripada si pengguna gitu. Kalau kita hanya sekedar mengamati gitu ya kompetitor perilakunya gimana, itu saya rasa masih belum cukup dalam gitu, karena belum tentu itu yang memang diinginkan sama pengguna gitu. Terlebih mungkin ya produk yang akan dibuat sama Mas Arkan ini punya spesifik target spesifik gitu, target persona yang lebih spesifik, yang bisa jadi target personanya Loket, Eventbrite, Goers, MyMilu itu nggak sesuai gitu sama target persona yang diinginkan sama Mas Arkan kayak gitu. Terus di sini ada individual
Event creators and organized event creators have different requirements. There can be one platform for both in order to create events, but the user types needs to different. Bentar. Individual event creators and organized event creators have different requirements. Jadi antara event creator dan organizer itu punya kebutuhan yang beda. Oke. Jadi ini ada, oke lah, saya ngebayanginnya organizer ini ya IO ya. IO itu ada yang individual, ada yang berkelompok, organize. Mungkin maksudnya barangkali itu ya. Nah, kalau lebih bagusnya sih ini dijelasin ya, individual event creator atau organizer itu bedanya gimana sih gitu. Karena kalau yang kayak saya pribadi nih yang awam gitu ya sama masalah gini, itu nggak bisa ngebayangin gitu bedanya apa. Dan ini nggak spesifik gitu ya, ini butuhnya apa antara individual dan organize juga ini nggak dijelasin. Terus lanjut, there is a huge gap in the market for an accessible product. For example, almost all product analysis have exceedingly low contrast. Oke, jadi ini ada masalah sama aksesibilitas terhadap produknya. Jadi Mas Akan ini bilang bahwa di produk yang dianalisis berarti ini ya 4 produk ini itu punya tampilan UI yang kontrasnya kurang gitu. Jadi ya perbandingannya ini ya 1:2:18 untuk teks yang penting. Nah sayangnya lagi ini bagusnya juga disertakan gitu ya, kayak gimana sih gitu ya yang kontrasnya rendah tuh gitu. Karena kan lagi-lagi ya ini karena kita langsung dipaparkan analysis result tanpa disertakan evidence-nya atau bukti-buktinya apa, itu ngebuat kita juga bingung gitu ya, ini benar gak sih ngomongin gini gitu. Itu sih. Oke, kita lanjut dulu. Nah, terus di tahap ketiga, creating the user flow. Based on result, on competitive analysis, then we have to in platform solution and create flowing user flow. Oke, saya masih belum tahu ya ini gimana caranya dari kompetitor analisis. Kalau saya nyebutnya kompetitor analisis ini itu bisa menghasilkan user flow tiba-tiba gitu. Apakah mungkin Mas Akan ini ngelihat satu persatu kali ya user flow di Pocket gimana, Eventbrite gimana, GoEx gimana, Mamilo gimana, terus disintesize kan dan kemudian tercipta ini, saya nggak tahu. Oke, kita bisa skip dulu ini. Terus yang keempat adalah low fidelity wireframing. This user construct by low fidelity wireframing. Ya, di sini mungkin sama seperti masalah pada mockup lainnya ya, atau UX portfolio lainnya ya. Di sini tuh Mas Akan hanya menyertakan low frame-nya aja gitu, tanpa disertakan mana sih solusi yang masalah yang bisa dipecahkan itu yang mana, sebelah mana gitu. Jadi bila hanya begini aja gitu, ini hanya malah akan membingungkan gitu. Masa akan ini berusaha menyelesaikan apanya gitu. Mana yang membuat di kompetitor analisis tadi tuh nggak ada, tapi di Mas Akan ada gitu. Ini nggak ada highlight sama sekali gitu, hanya menampilkan mockupnya aja. Nah, kita karena nggak ada yang bisa dianalisis, kita lanjut aja dulu ke yang kelima, choosing branding. Oke, ini buat brand juga, because they are geared toward different kinds of people. This website will differ somewhat in terms.
Oke, nyiptain juga brandingnya. Jadi kalau untuk yang website tiket itu harusnya tone voice-nya itu warm and happy, ramah dan menyenangkan gitu ya. Dan kalau event management itu harusnya cool and professional. Hmm, ini secara writing-nya, berarti ke writing-nya ya. Terus di sini ada accessibility consideration because accessibility is a core differentiator. Oke, jadi aksesibilitas yang tadi masalah kontras warna itu adalah hal yang berusaha untuk dipecahkan ya sama Mas Akan. Jadi it is heavily learned open section. Oke, jadi warna-warna yang dipilih sama Mas Arkan ini punya standar AA dari WCAG. Oke, intinya gitu. Terus kita coba lihat aja. Oke, untuk pemaparan desain sistemnya udah oke sebetulnya. Ada typeface yang digunakannya tipe apa. Ini lengkap ya, jadi bukan hanya sekedar UI tapi logonya sekalipun juga ini dibuat penjabarannya. Di sini fontsnya jelas ya, ini 14 untuk ini untuk body regular, 16 untuk body dan seterusnya. Terus di warnanya juga lengkap ya, ada juga untuk primary warna apa aja. Kalau bahkan ada state-nya gitu, kalau enable gimana, hover gimana, press gimana. Oke. Terus karcis.com homepage. Ini maksudnya 6 itu mungkin hi-fi-nya ya. Karcis fine. Oke, jadi di portofolio itu Mas akan berusaha nge-highlight di search-nya ya tadi ya, yang pas dia bilang di awal-awal. Oke, ini ya mungkin ini ya maksud search tuh ya. Jadi ditampilkan pas hero image. Oke, sebetulnya ini ada permasalahan lainnya ya di segi UI-nya, tapi saya nggak akan membahas itu karena saya lebih fokus sekarang untuk bahas masalah risetnya dulu ya, penulisan risetnya. Oke. Oke, jadi ini untuk yang karcis itu, terus ini untuk yang event management itu ya. Hmm, purchasing ticket, event statistik. Oke, intinya sih ini yang versi hi-fi-nya kayak gini. Wow, besar sekali. Oke, udah beres ya. Berarti memang goals akhirnya itu hanya sampai di mana masakan ini membuat produknya gitu ya. Nah, alangkah lebih baiknya bila setiap dari produk yang dibuat gitu ya, ini ada UT-nya gitu ya, usability test-nya. Jadi pengguna mungkin masakan mungkin bisa ngelakuin A/B testing ya dari misalkan yang 4 kompetitor tadi dibandingin sama produknya masakan, kira-kira hasilnya gimana gitu. Karena bagaimanapun juga ya produk yang kita buat ya sebagai desainer itu kan meskipun kita udah memperhatikan sisi tanggapan dari responden kalau misalkan ada in-depth interview tapi di sini nggak ada kayaknya. Nah itu tuh hasilnya belum tentu
sesuai dengan keinginan pengguna gitu. Makanya itu perlu selalu ngelakuin iterasi UT lagi gitu biasanya. Jadi dari desain yang udah dibuat terus kembaliin lagi ke kasih lihat ke pengguna langsung gitu, untuk nanti dilihat tanggapannya kira-kira gimana gitu, apakah memang solusi yang diberikan oleh masyarakat ini udah signifikan belum untuk udah menyelesaikan persoalan yang masih ditinggalkan sama 4 platform tadi ini udah selesai atau belum, atau malah nimbulin masalah baru. Kayak gitu sih. Oke, jadi sini sih untuk nge-summarize ya review saya. Mungkin pertama ini penjelasan dulu ya dari segi judulnya nih. Saya awalnya ekspektasinya kirain mau redesign gitu ya. Saya pikir mau redesign, tapi di sini hanya ada judulnya doang. Karena ternyata Mas Arkan ini pengen bikin desain web ya, bener-bener dari scratch dari awal. Itu mungkin bisa dikasih judul aja gitu, membuat produk anu-anu gitu, atau membuat tampilan untuk event management dan tiket ordering website. Judulnya Karcis dan Karcis Box gitu. Nah, mungkin pertama itu dari judulnya gitu ya. Terus di sini tuh mungkin perlu dijabarkan sih ya. Di sini sebetulnya udah dijabarin ya. Ini risetnya itu gimana ya? Riset itu menggunakan competitive analysis gitu. Nah, tapi saya kurang paham juga nih, in this brief the emphasis and define. Nah, ini nggak disertakan gitu riset. Berarti ini sebelum merancang tampilan ini, Mas akan sudah melakukan riset terhadap emphasis dan define phase ya. Kalau lihat di design thinking kan itu ada 5 ya. Ada emphasis, define, ideate, prototype, terus yang kelima test gitu. Nah, ini yang tahap 1 kedua yang emphasis sama define-nya udah beres. Nah, menurut saya pribadi sih semestinya diungkapkan kembali gitu, nggak mesti lengkap gitu ya, tapi maksudnya simpulan dari hasil riset sebelumnya itu apa gitu. Jadi saya gitu ya sebagai pembaca awam itu nggak langsung bingung tiba-tiba dihadapkan, oh requirement produk tuh harus A B C D F. Nah, ini atas dasar apa gitu, ini jadi nggak punya dasar gitu. Oke gitu. Nah, ini sama halnya juga, asumsi ini datangnya dari mana sih gitu. Ini nggak ada penjelasannya juga. Nah, untuk penjabaran ini ya solusinya itu tetap meskipun memang di portofolio ini kita mesti ringkas, tapi setidaknya gitu ya coba sampaikan juga mengapa hasil analisanya bisa seperti ini gitu, karena ada apa gitu. Karena tiba-tiba kayak gini kan kita sebagai pembaca awam ya, yang mungkin ya ada orang selain saya yang mungkin udah sering pakai loket, ada ya yang udah sering pakai goers, itu bakalan nyangkal gitu. Misalkan Mas akan bilang ini tiketing. Jadi yang saya maksudkan adalah takutnya ada orang yang nyangkal juga nih analisis result, karena ini nggak dijabarkan gitu penyebabnya karena apa gitu. Nah, terus untuk user flow ini karena saya nggak paham ya, ini gimana caranya dari kompetitif analisis itu bisa jadi user flow, jadinya ya saya no comment untuk ini. Nah, ini sertakan ini fokus ke solusinya apa gitu, langsung ke fokus ke solusinya. Terus choose branding. Oke, ini desain sistemnya ya. Mouse ini udah cukup bagus sih menurut saya. Ini nggak ada tanggapan. Nah, ini sebetulnya ada tanggapan nih masalah copywritingnya. Cuma ya saya ini memang ini bakal panjang lagi kalau dibahas sekarang. Jadi untuk saat ini sih saya skip dulu. Nah, terus sama di akhir pembuatan produk ini kalau bisa ada UT testnya gitu, usability testnya. Itu paling tanggapan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.